Kembali di presisi utama pemirsa, Satlantas Polresta Banyumas menggelar kegiatan training safety driving kepada supir penderek Kiai plat R di Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang. Satlantas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan training safety driving kepada sopir penderek Kiai di Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kiai Haji Ahmad Sobri beserta pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang, PS Kanit Kamsel beserta anggota Babinsa Koramil Jatilawang, Babin Kamtibmas Polsek Jatilawang, Banser, dan ratusan peserta paguyuban sopir penderek Kiai plat R. Adapun materi sosialisasi yang diberikan meliputi etika keselamatan berlalu lintas, prinsip 3 siap berkendara yang aman dan berkeselamatan, serta aturan larangan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu melalui Kasat Lantas Polresta Banyumas Kompol Galuh Pandu Pandega Ferdialsa mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap peserta sehingga memahami tata cara aman berkendara yang baik dan berkeselamatan. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa para pengemudi wajib memahami dan mampu melaksanakan prinsip 3 siap, yaitu siap diri perorangan, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas. Dengan memahami aturan tersebut, diharapkan para sopir Kiai memiliki budaya dan kesadaran serta disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat menekan terjadinya laka lantas. Dari Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Polres Bangka Selatan memulai edukasi dan sosialisasi terkait penambahan syarat untuk membuat SIM menggunakan BPJS Kesehatan. Satlantas Polres Basel menggencarkan edukasi ini kepada masyarakat yang sedang mengurus pembuatan maupun perpanjangan SIM. Kasih Humas Polres Bangka Selatan Ibda Budi mengatakan, syarat sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM ini akan dilakukan uji coba. Implementasi penerapan aturan ini mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024 di 7 wilayah Polda. Sedangkan untuk Polres Bangka Selatan saat ini masih melakukan persiapan dan menggencarkan edukasi dan sosialisasi. Ibda Budi menekankan proses uji coba ini untuk memastikan penerapan aturan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM. Rencana implementasi aturan ini pun direncanakan tidak serta-merta melainkan secara bertahap. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar program JKN agar ke depan dapat mengakses layanan SIM. Mengeluarkan Perpol nomor 2 tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf A angka 5A mengatur tentang kepesertaan aktif BPJS sebagai persyaratan administrasi dalam penerbitan SIM. Sudah dilaksanakan oleh Satlantas Polres Bangka Selatan, seperti masyarakat yang datang ke kantor ataupun melalui penerbitan SIM keliling. SIM keliling itu untuk melayani perpanjangan, termasuk juga yang dilaksanakan oleh Dikmas Lantas. Sesuai ketentuannya karena masih dalam tahap seleksi pasti ya. Pak Budi, bagaimana dengan mereka yang BPJS tidak aktif, Pak Budi? Tentunya yang bersangkutan harus berupaya untuk mengaktifkan dulu ke kantor BPJS karena pasti tentunya akan ada mungkin bagaimana caranya supaya BPJS itu bisa. Dalam rangka menyemarakan semangat nasionalisme dan menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Penajam Pasir Utara bersama Forkopimda dan instansi terkait hadir dalam kegiatan kirap bendera dalam rangka pembagian 10 juta bendera merah putih. Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Bambang Hardianto turut mendampingi Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto dalam rangkaian acara yang berlangsung di halaman Islamic Center Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Acara diawali oleh sambutan dari penjabat Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara Makmur Marbun, lalu dilanjutkan dengan rombongan kirap bendera serta penyerahan secara simbolis bendera merah putih dari Paskibraka kepada penjabat Bupati, Wakapolres PPU dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Program pembagian 10 juta bendera merah putih ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Bendera-bendera yang dibagikan juga merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Informasi lainnya, pemirsa, Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur menyediakan layanan ojek gratis untuk membantu mengantar calon jemaah haji dari titik parkir menuju tempat pemberangkatan jemaah haji di depan Masjid Agung Asy-Syuhada. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, disediakannya layanan ojek gratis bagi calon jemaah haji adalah bentuk kepedulian Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan ojek gratis ini, Polres Pamekasan bersinergi dengan Kodim 0826 Pamekasan dan menyediakan puluhan motor. Layanan semacam ini sudah diberikan tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya karena mendapat respon positif dari masyarakat. Selain menyediakan layanan ojek gratis, kepolisian mengerahkan 447 personel gabungan untuk mendukung pengamanan pemberangkatan jamaah haji. Tim patroli satwa Polda Sulawesi Selatan mengadakan patroli satwa di beberapa titik di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya berikut kita simak laporan dari Bribda Umugaida, Polwan Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Saya Bribda Umugaida, Polwan Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan melaporkan bahwa pada hari ini, Senin tanggal 11 Juni 2024, kegiatan tim patroli satwa Polda Sulawesi Selatan melaksanakan giat patroli satwa di beberapa titik di Kota Makassar, di antaranya di Bandara Sultan Hasanuddin, Indogrosir Makassar, dan kawasan industri Makassar. Patroli satwa Polda Sulawesi Selatan melaksanakan patroli dengan menggunakan satwa Kinentim jenis Labrador yang digunakan untuk sterilisasi bahan peledak. Patroli yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan aksi premanisme, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk beraktivitas. Polsek Ciledug menggelar giat tatap muka bersama warga dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas yang digelar di Gedung Community Center Tangerang, Banten. Giat tatap muka bersama warga ini dipimpin oleh Kapolsek Ciledug, Kompol Saiful Anwar, didampingi Wakapolsek Ciledug AKP Irwan Kusuma, dan dihadiri Kanit Binmas, tokoh agama, ketua RW dan RT setempat, tokoh pemuda, Babin Kamtibmas Sekecamatan Ciledug, Babinsa Koramil 04 Ciledug, dan FKPM Ciledug. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, diantaranya kejadian tawuran curanmor, serta bullying yang saat ini telah terjadi di wilayah hukum Polsek Ciledug. Kegiatan tatap muka ini dinilai sangat bagus dan positif. Dengan giat ini memperkuat sinergi antara Polsek Ciledug, Koramil 04 Ciledug, pemerintahan Kecamatan Ciledug, serta warga untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak keamanan dalam rangka pencegahan. Lakukan juga ini karena sasarannya atau Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersinergi dengan Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air menggelar dialog kebangsaan yang turut mengundang pembicara eksternal. Giat ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut dihadiri oleh jajaran pejabat umum Polri, perwakilan Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air, serta jajaran Polda yang hadir secara daring menggunakan Zoom meeting. Dialog kebangsaan ini mengusung tema internalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka transformasi Polri presisi menyongsong Indonesia Emas. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko menjelaskan, kolaborasi yang dilakukan oleh Polri dan PMIP merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan juga menjaga Kamtibmas tetap aman. Dalam kesempatan ini juga, Ulama Watimres RI Al-Habib Lutfi bin Yahya menegaskan bahwa kewajiban masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.
Tujuan diadakannya dialog publik ini untuk meningkatkan rasa nasionalis masyarakat terhadap negara, sekaligus bukti sinergitas Polri dengan organisasi masyarakat dalam rangka mendukung Polri Presisi dan Indonesia Emas 2045. Secara inklusif, bagaimana pembangunan ini ya bisa berjalan, tentu pada aspek keamanan Polri sudah melakukan langkah-langkah ya. Dalam langkah-langkah keamanan terkait dengan hal yang dipertanyakan tadi, justru ini kita bekerja secara kolaboratif. Ya, jadi Polri tidak berdiri sendiri, ini kami apresiasi inisiasi dari para tokoh kepemudaan dan organisasinya, ini menjadi bagian daripada satu kesatuan ekosistem dengan Polri, tentunya dengan TNI, dengan pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya dalam organisasi kepemudaan. Saya rasa itu yang menjadi clue-nya pada kegiatan ini. Di sanalah aku berdiri. Kok tidak mengatakan di sini aku berdiri? Apa? Di sanalah Sumatera aku berdiri, rasa memiliki. Di sanalah Papua, di sanalah Kalimantan, di sanalah Sulawesi, di sanalah kepulauan-kepulauan Indonesia. Aku berdiri menjadi pandu ibuku. Itulah di antara kewajiban setiap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.